Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan membahas perbandingan penerapan akad murabahah antara Indonesia dan Malaysia. Tapi sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Biasanya digunakan dalam pembiayaan syariah. Misalnya saat bank membeli barang lalu menjualnya ke nasabah dengan keuntungan tertentu. Contoh, bank syariah membeli motor seharga 15 juta, lalu menjualnya ke nasabah seharga 17 juta. Nah, itu akan dicicil selama 12 bulan. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana akad murabahah itu diterapkan di Indonesia. Nah, jadi akad murabahah ini kan merupakan salah satu jenis akad jual beli dalam ekonomi Islam yang banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, khususnya di perbankan syariah. Dalam praktiknya, akad ini digunakan ketika nasabah membutuhkan barang tertentu seperti kendaraan, rumah, atau perlengkapan usaha, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Nah, maka bank syariah bertindak sebagai penjual yang memberi barang tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Nah, di Indonesia penerapan akad murabahah ini umumnya dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan menyebutkan barang yang diinginkan. Setelah bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank akan membeli barang tersebut secara tunai atau supplier. Nah, setelah itu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang lebih tinggi atau harga pokok yang telah ditambahkan margin keuntungan. Nah, pembayarannya itu dilakukan oleh nasabah secara angsuran sesuai waktu yang disepakati. Nah, yang menjadi poin penting dalam akad murabahah yaitu transparansi harga. Nasabah harus mengetahui dengan jelas berapa harga pokok barang dan berapa margin keuntungan yang diambil oleh bank. Nah, tidak ada unsur riba karena keuntungan berasal dari margin yang telah disepakati, bukan dari bunga atas pinjaman. Nah, dalam pelaksanaannya, bank syariah juga menetapkan prinsip kehati-hatian agar pembiayaan murabahah tidak melayani prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, biasanya bank melakukan analisis kelayakan nasabah sebelum akad dilakukan. Nah, di sisi lain, nasabah juga wajib memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu karena barang sudah menjadi milik nasabah sejak akad dilakukan. Nah, secara umum, akad murabahah ini cukup populer di Indonesia karena dianggap sederhana, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Banyak masyarakat muslim lebih memilih pembiayaan jenis ini karena menghindari bunga dari bank atau yang disebut riba, dan prosesnya juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Nah, penerapan murabahah di Indonesia diatur oleh Fatwa DSN MUI. Namun, kadang dalam praktiknya akad murabahah menyerupai kredit konvensional karena satu, tidak semua bank benar-benar membeli barang terlebih dahulu. Yang kedua, margin seringkali ditentukan seperti bunga tetap. Lalu, bagaimana dengan Malaysia? Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi.
Nah, di Malaysia, regulasi pembiayaan murabahah diatur oleh Bank Negara Malaysia atau BNM dan cenderung mengacu pada standar internasional seperti AAOIFI. Malaysia juga dikenal lebih maju dalam digitalisasi akad. Banyak bank di sana menggunakan sistem murabahah seperti komoditas yang disebut tawaruk. Nah, ada keunggulannya itu, yang pertama yaitu prosedurnya lebih cepat dan sistematis. Lalu kontraknya itu berupa digital dan transparansi margin. Lebih disiplin dalam memisahkan akad. Nah, jadi secara umumnya Malaysia itu lebih modern dan lebih efisien, sedangkan Indonesia masih perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik. Nah, kita telah sampai pada akhir pembahasan mengenai perbandingan akad murabahah di Indonesia dan Malaysia. Dari pemaparan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengadopsi prinsip ekonomi syariah dalam sektor keuangan, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam implementasi akad murabahah baik dari segi regulasi, lembaga pengawas, maupun praktik operasional di lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, akad murabahah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Akad ini umum digunakan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif dengan penekanan pada transparansi harga dan margin keuntungan. Sementara itu di Malaysia, implementasi murabahah diatur oleh Bank Negara Malaysia atau BNM melalui Syariah Advisory Council atau SAC. Malaysia lebih terstruktur dalam aspek standarisasi akad dan memiliki pendekatan yang lebih komersial serta fleksibel, termasuk penggabungan murabahah dengan akad lain dalam produk perbankan syariah yang kompleks. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum, pendekatan fatwa, dan kebijakan negara sangat memengaruhi cara akad murabahah dijalankan. Namun, secara prinsip, keduanya tetap bertujuan untuk menghadirkan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami perbedaan praktik ekonomi syariah di berbagai negara.